Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang saya hormati. Bertemu lagi dengan saya dalam kesempatan ini. Di depan saya ada beberapa kitab teman-teman. Ini kitab-kitab fikih. Ada kitab Minhajut Thalibin. Ini pengarangnya adalah Al-Imam Al-Muhaqqiq Nasirus Sunnah Abi Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi. Jadi ini kitab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mujtahid fatwa, juru bicara dari madhab Imam Syafi'i, teman-teman ya. Ini kitab I'anatul Thalibin. Di pinggirnya ini adalah Fathul Mu'in, teman-teman ya. Fathul Mu'in. Ini kitab At-Taqrirus Shadidah fil Masailil Mufidah, karangan Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Somit, teman-teman ya. Ini adalah kitab-kitab fikih ala madhab Syafi'iyah, teman-teman ya. Di sini beliau rahimahullahu Imam Nawawi menjelaskan tentang babu sifatus sholat, babu sifatus sholati. Saya baca ya. Arkanuha salah satu asyara aniyatu fa in sholat fardon wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinihi wal asahu wujubu niyatil fardiyati dunal idofati illallahi ta'ala wa annahu yasihu al ada'u biniyatil qodoi wa aksuhu wa naflu dul waqti aw sababin kal fardi bima sabako wa biniyatil napliyati wajhani kultu asahihu la tustarotu niyatul napliyati wa wallahu a'lam wa yakfi fil naplil mutlaki niyatul fi'li sholati wa niyatu bil kolbi wa yundabu anutku kobailat takbiri. Nah ini teman-teman, yang kita fokuskan adalah kalimat waniyatu bil kolbi wa yundabu anutku kobailat takbiri, yang artinya waniyatu lan utawi niat bil kolbi iku kalawan ati wayundabu lan den sunatkan opo anutku mengucapkan niat kobailat takbir sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi menurut Imam Nawawi, niat itu adanya di dalam hati, tetapi wayundabu dan disunahkan mengucapkan niat sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi melapatkan niat itu di dalam sholat hukumnya adalah sunnah mandub. Nah, mandub itu muradifnya dari kata sunnah, teman-teman. Ini saya lihat di sini. Nih, ini kan sunnah. Nah, sunnah itu wa muradifatuha sab'atun. Ada 7. Al mandub bisa disebut pandub, wal mustahab bisa disebut mustahab, wal hasan bisa disebut hasan, wal murogabih bisa disebut murogib, wa tatawun bisa disebut tatawu, wa nafilah bisa disebut nafilah, wal padilah bisa disebut padilah. Ini muradifnya dari kata as-sunnah. Sunnah itu adalah yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Satu perbuatan berpahala kalau dilakukan dan tidak disiksa atau tidak berdosa kalau ditinggalkan, teman-teman. Itu adalah sunnah hukumnya.
juga di sini dijelaskan lagi tentang sunnahnya membaca usoli itu adalah, nah di sini ruknul awali, rukun yang pertama adalah an-niyatu. Niat, mahaluha, tempatnya niat itu al-qalbu iku ati. Jadi tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talafudu biha, dan melapatkan niat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Nah, jadi sunnah di sini bukan sunnah menurut ulama hadis, tapi sunnah menurut ulama fikih, yaitu yusabu yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, gitu kan. Berpahala kalau dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Jadi bukan sunnah menurut ulama hadis, tapi sunnah di sini sunnah menurut ulama fikih, yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, teman-teman ya. Nah, ini adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman yang masih suka membaca usoli, jangan ragu dan jangan bimbang, mesti yakin bahwa membaca usoli itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah, teman-teman ya. Bukan bid'ah yang sesat, teman-teman, tetapi sunnah. Di sini juga dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wasunna nutku bimanwin qobla takbiri liyusaidal lisanu al-qalba wa khurujan min khilafin man awjabahu. Nah, ini ada penjelasan wa khurujan min khilafin man awjabahu. Dan disunatkan melapatkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram agar bisa menolong lisan ucapan itu al-qalba, kepada hati, membangkitkan niat atau menghadirkan niat. Wahurujan juga agar keluar atau agar terhindar min khilafin, daripada perselisihan man awajabahu, dengan kelompok yang mewajibkan membaca usoli. Jadi maksudnya ada memang ulama yang mewajibkan membaca usoli. Oleh karena itu, supaya keluar daripada perselisihan, maka sunnah kita untuk membacanya. Jadi dalam prakteknya semuanya membaca usoli, karena al-khuruju minal ikhtilafi sunatun, itu kan. Keluar dari perselisihan itu hukumnya sunnah, teman-teman ya. Jadi sunnah membaca usoli itu pertama supaya membantu ucapan itu kepada hati, bisa menghadirkan niat atau bisa membangkitkan niat. Kedua, agar keluar atau agar tidak menjadi perselisihan dengan orang-orang ulama yang mewajibkan membaca usoli, karena dalam prakteknya sama-sama membaca usoli. Jadi membaca usoli itu yang dipilih oleh Imam Nawawi dan dipilih oleh imam-imam yang lainnya itu hukumnya sunnah, teman-teman ya. Jadi insya Allah membaca usoli itu adalah dan yakin bukan bid'ah yang sesat, teman-teman, tetapi adalah sunnah. Insya Allah yakin seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi harus yakin dan pasti bahwa membaca usoli itu adalah sunnah, karena sudah banyak dijelaskan oleh ulama fikih, termasuk Imam Nawawi sendiri. Nah, jadi yang dibantah oleh Imam Nawawi itu adalah man awajabahu, kelompok yang mewajibkan membaca usoli, teman-teman. Jadi membaca usoli itu sunnah, artinya kalau kita membaca usoli maka akan berpahala, tidak dibaca pun usoli itu tidak akan berdosa, teman-teman ya.
Itulah teman-teman sekelumit keterangan dari para ulama tentang membaca usoli, melapatkan niat. Kalau umpamanya karena ilmu saya sangat terbatas dan pemahaman saya pun sangat terbatas, kalau memang apa yang saya jelaskan itu salah dan cara membaca saya pun salah, mohon bagi teman-teman yang wawasannya lebih luas untuk mengoreksi pemahaman saya ini. Tapi kalau memang apa yang saya uraikan ini benar, juga mohon agar teman-teman untuk bisa memperkuat pemahaman saya dan penjelasan saya ini, agar orang-orang yang kurang paham dan orang-orang masyarakat umum pada umumnya agar bisa lebih yakin bahwa membaca usoli itu bukanlah bid'ah yang sesat, tetapi adalah sunnah yang berpahala. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.